itu pakai etika sadiki, jangan ngelapas sabarang. Itu bersihin mulut tak buka-buka begitu, ampun. Mila, barang ini refleks saja. Saudara sempat mau tutup mulu lagi. Untuk mesti bagaimana? Yang bersin itu ada dia aturan supaya kalau ngoni ada virus dia tara menular ke orang lain. Saudara pakai masker sudah, baru yang bersin tara tutup mulut lagi. Iya sudah, maaf. Nanti kalau bersin lagi kita tutup semua sudah. Mulut, hidung, mata kita tutup sudah. Itu mesota lalu lagi sampai mata mengana mau tutup. Ini baik-baik. Batuk yang bersin itu ada dia etika. Tutup mulut dan hidung pakai lengan di posisi siku terlipat atau tutup mulut dan hidung pakai tisu. Sesudah itu buang tisu di tampah sampah yang tertutup. Cuci tangan pakai sabun dengan air bersih yang mengalir. Dan jangan lupa untuk selalu pakai masker sesuai standar kesehatan. Pesan ini disampaikan oleh Wahana Visi Indonesia Maluku Utara. Stop stigma, sebar cinta. Cinta bukan stigma. Agan, Nana baca apa tuh dia? Masih kecil pembicara cinta, Deng. Stop. Bukan cinta sebarang ini, Mama. Ini cinta sesama. Apa? Cinta sesama? Iya, Mama. Ini maksudnya stop sebar-sebar berita yang tara betul. Dan stop cerita-cerita yang tara baik tentang orang yang terinfeksi COVID-19. Oh, Mama kira cinta apa? Jadi, orang ini mesti bawa cerita yang bagus dari orang-orang yang terinfeksi COVID-19, Mama. Supaya jadi inspirasi untuk orang semua. Begitu dia pemaksud, Mama. Corona atau COVID-19 itu nyata dan bisa menyerang siapa saja. Jadi, jangan sebar berita yang tidak betul atau hoax. Cari tahu dari sumber yang terpercaya. Kalau dapat kabar atau berita yang betul, sebarkan tapi jangan tambah-tambah. Kalau ada orang yang kena Corona atau COVID-19, kasih semangat dan dukungan pada dia supaya dia cepat sehat. Selalu ajak orang untuk saling melindungi dan cegah penularan dengan cara-cara yang sudah dianjurkan, yaitu 3M, mencuci tangan pakai sabun dengan air bersih yang mengalir, menjaga jarak minimal 1 meter, dan memakai masker, serta perlakukan orang yang terinfeksi COVID-19 dan tenaga kesehatan dengan sebaik-baiknya. Stop stigma, sebar cinta. Pesan disampaikan oleh Khusus Radio 103.6 SPD FM Music News Entertainment Voice of Peace Radio Info. Oke, baik Mitra SPB, selamat sore. Senang sekali kita bisa ketemu di kesempatan sore hari ini dan di ajang talk show untuk edisi siar di hari Kamis 21 Januari ya, 2021. Saya Febiola ya bersama narasumber yang hadir ya pada kesempatan hari ini di studio yang merupakan konsultan COVID-19 Kabupaten Halmahera Utara dan juga sebagai Direktur Laboratorium PCR di Kabupaten Halmahera Utara. Saya perkenalkan di sebelah kanan saya, di hadapan saya juga ya, Bapak JC Mangimbulude PhD. Selamat sore Pak. Ya, bentar. Selamat sore Pak. Selamat sore. Iya, apa kabar untuk hari ini? Baik, sehat-sehat. Ya, senang sekali ya kami bisa mengundang Bapak untuk hadir ya pada kesempatan sore hari ini. Dan Mitra SPB ya, topik kita pada saat ini yaitu tentang PCR dan bagaimana fasilitas ini bisa diakses masyarakat Halmahera Utara ya. Dan Mitra SPB telah kita ketahui bersama ya bahwa virus corona itu telah ada ya di negara kita ini kurang lebih dari 10 bulan. Ini ceritanya mau 1 tahun Pak ya. Ya, upaya dan kerja keras pemerintah ya dari berbagai pihak dari pusat hingga daerah untuk menangani wabahnya virus corona. Nah, terkait dengan upaya ataupun cara-cara yang telah dilakukan, maka kita selalu mendengar adanya istilah ya, kita menyebut dengan adanya PCR, PCR gitu ya bahasa Indonesia, tapi sebutannya PCR. Ya. Dan saya mau tanya ke Bapak ya, kita harus mengenal gitu ya, apa sih tentang PCR. Kalau untuk di tenaga medis, palingan sudah dengar-dengar gitu, PCR itu, istilah itu ya sudah tahu. Tapi bagi kita pendengar masyarakat awam ya belum tahu ya
Ya, Bapak bisa menjelaskan apa sih PCR itu? Baik, PCR ini singkatan dari polymerase chain reaction. Nah, istilah ini digunakan di dalam dunia molekuler, terutama teknik molekuler, yang menggambarkan tentang sebuah proses penggandaan material genetik. Mengapa itu? Karena kadang-kadang jumlah material genetik ini terlalu sedikit sekali. Nah, material genetik yang dimaksud di sini itu ada dua, yaitu DNA dan RNA. DNA dan RNA ini adalah pusat informasi genetik dari makhluk hidup. Dan orang ingin mempelajari apa ekspresi yang akan dihasilkan dari pusat informasi ini, maka orang perlu memperbanyak jumlah DNA itu atau RNA itu untuk mendeteksi sebuah fungsi. Nah, proses teknik perbanyakan ini itu yang disebut dengan teknik polimerisasi, yang kemudian dapat dikembangkan melalui sebuah mesin biologis yang kita kenal dengan alat yang disebut PCR tadi. Nah, PCR ini pertama kali dikembangkan kurang lebih di tahun 1983 oleh Carey Bank Mullis, seorang ahli biokimia yang ada di Amerika. Dan pemikiran-pemikiran dia kemudian diterima, diadopsi oleh beberapa perusahaan biologi besar. Nah, kemudian mereka membuat sebuah mesin yang dipakai untuk mengkopi berlipat-lipat ganda jumlah material genetik tadi. Nah, itu yang dimaksudkan dengan PCR tadi, mesin PCR. Moga-moga ini bahasanya sederhana, masyarakat bisa mengerti untuk mendengar apa itu PCR. Jadi sebuah alat mesin biologis yang digunakan untuk perbanyakan material genetik, dalam hal ini DNA atau RNA, untuk tujuan-tujuan yang dapat diinginkan kemudian hari. Itu yang dimaksudkan dengan PCR. Ya. Ya, baik, kaitannya dengan PCR, Pak, ya. Kita juga selalu mendengarkan tentang rapid test. Ya. Ya, tentang rapid test. Apa sih perbedaan dari rapid test ini dengan PCR? Okay. PCR tadi saya bilang bahwa dia adalah mesin biologis yang mendeteksi tentang keberadaan RNA atau DNA perbanyak. Nah, logikanya bahwa setiap organisme memiliki materi genetik, termasuk juga dengan coronavirus. Nah, uniknya coronavirus ini tidak punya DNA, dia hanya punya RNA. Dan untuk membuktikan dia punya RNA, kita harus convert dia dari RNA menjadi DNA. Nah, lalu ketika kita deteksi ada itu, nah itu artinya menunjukkan bahwa virus itu ada. Nah, jadi PCR ini lebih banyak digunakan untuk mendeteksi keberadaan satu material genetik dari satu organisme yang diinginkan. Jadi kalau kita inginkan coronavirus dan kita deteksi material genetiknya dan terdapat material genetik yang jadi target, maka kita berkesimpulan dia ada atau tidak. Nah, ini bisa berlangsung kurang lebih 6 jam. Ya, 6 jam. Nah, sementara kalau kita bisa menggunakan rapid test adalah satu cara secara cepat, cara yang dilakukan secara cepat untuk memprediksi ada atau tidak. Berdasarkan kalau ada rapid test antigen, misalnya ya, rapid test antigen, itu mau menguji keberadaan protein spesifik yang dimiliki oleh coronavirus. Dan protein ini namanya spike protein. Jadi rapid test ini dipakai kurang lebih 15 menit. Jadi kalau sampel yang diduga ada coronavirus dan mereka tidak menguji coronavirusnya, mereka hanya menguji ada tidaknya spike protein, dan kalau itu ada, mereka berasumsi bahwa ada virus. Ini pendekatan secara cepat. Sedangkan rapid test antibody, nah ini mengetes tentang keberadaan imunoglobin. Karena logika berpikirnya setiap benda asing yang masuk dari luar, stranger namanya, apakah itu mikroba, bakteri, virus, itu sudah pasti sistem imun kita akan bekerja untuk
merespons dan itu diproduksi. Nah, meningkatnya produksi imun tadi itu diasumsikan ada sesuatu yang asing yang masuk. Sehingga memang untuk PrEP ini hanya uji secara cepat untuk menunjukkan indikasi ada atau tidak, tetapi tidak membuktikan secara akurat positif atau negatif. Saya kira itu perbedaannya. Berarti Pak, kalau rapid test itu dijalankan ya dalam rangka menyaring pasien PDP Pak ya, dan juga ODP kalau yang tadi rapid test. Iya. Sebenarnya itu istilah yang memang istilah itu juga berkembang sehubungan dengan makin kita temukan teknik yang lebih akurat ya. Nah memang prinsipnya adalah kalau orang mau pasti ada atau tidak, ya PCR. Karena PCR mendeteksi tentang material genetik dari target organisme yang diinginkan. Tapi sejauh ini rapid antigen dalam pengalamannya itu memang ketika dia positif sudah mendekati sekitar 92 sampai 93% positif di rapid antigen itu positif di COVID di PCR. Saya mendapat pasien 2 hari lalu yang dalam catatan medik positif di rapid antigen dan saya menguji dan ternyata memang mereka positif juga secara PCR. Nah ini baru dua kasus. Saya belum berani mengatakan secara general, tapi ada 2 kasus yang saya menemukan hasil yang sama. Mungkin kalau sampai 10 kali saya menemukan yang begini, saya baru berani untuk mengatakan secara general kalau positif di rapid antigen atau positif dengan PCR. Kira-kira begitu. Tapi 2 kali pengalaman saya menemukan. Ya. Mudah-mudahan ada pengalaman bertambah lagi. Harapannya begitu. Ya. Dan baik mitra SPB ya, Anda bisa untuk menelpon menanyakan ya, hari ini kita bahas tentang PCR ya mitra SPB ya. Saya kembali lagi untuk bisa menyapa Bapak JC Mangimbulu DPHD sebagai konsultan COVID-19 di Kabupaten Halmahera Utara dan juga sebagai Direktur Laboratorium PCR ya. Dan mitra SPB bisa di 081262096660 ya. Temu kita pada sore hari ini ya mitra SPB, yang pasti Anda pada penasaran gitu ya. Ini kalau penasaran belum Anda ketahui nih tentang PCR nih, masih bingung-bingung simpang siurnya gitu ya. Jadi bisa langsung ya Anda menelpon ya, Bapak akan menjawab ya secara detail tentunya. Dan saya kembali menyapa selamat sore Anda yang barusan aja gabung ya di 103,6 SPB FM tentunya. Dan ya buat yang lagi nonton juga ya live streaming ya, selamat sore untuk Anda. Dan baik Pak, tadi ya tentang penjelasan nih dari PCR, perbedaan antara rapid test dan juga tentang rapid test ya dan PCR ini. Dan untuk di Kabupaten Halmahera Utara sendiri Pak ya, ini sudah menjelang 10 bulan ya untuk wabahnya corona ya di Indonesia. Ini sejak kapan sih Pak keberadaan dari alat mesin ini, PCR ini? Baik, ya kita perlu bersyukur gitu ya bahwa kita mendapat grant yang hibah yang sangat bermakna sekali dari mitra kerja pemerintah dalam hal ini dengan perusahaan PT NHM ya. Hibah ini sudah diberikan sejak bulan Oktober tiba di sini tahun lalu. Nah, namun alat ini perlu saya jelaskan berbeda dengan yang lain, seperti kita membeli mesin paras di toko dan kita pulang langsung kita operasionalkan. Karena alat ini perlu sejumlah persyaratan yang sangat ketat, terutama persyaratan mengenai keselamatan kerja. Karena untuk mendeteksi virus, setidak-tidaknya laboratorium kita harus bisa memenuhi standar yang diinginkan, yang disebut dengan Biosafety Lab level 3. Dan itu artinya kita harus bekerja dengan penuh keketatan dan ketaatan pada protokol kesehatan. Dan memilih orang juga
supaya yang betul-betul mau setia dan menguasai, terutama para analis yang nantinya akan bekerja. Dan tentunya saya sendiri karena memang itu bidang yang saya gumuli selama ini, saya juga ikut di dalamnya bekerja dengan sekaligus memberikan contoh pada para tenaga analis yang ada tentang bagaimana bekerja dengan dunia makhluk hidup yang tidak terlihat dengan mata, gitu ya. Nah, kemudian baru pada bulan Januari setelah semua kita memenuhi persyaratannya, termasuk dengan registrasi yang dalam proses. Nah, baru kita operasionalkan alat ini baru di tanggal 11 Januari. Karena penantian itu bukan karena masalah mismanagement, bukan penantian yang cukup lama dari Oktober sampai dengan Januari. Karena kita harus mengurus seperangkat hal-hal yang memenuhi persyaratan yang diantaranya keterampilan penguasaan tentang bahan kimia dan seterusnya. Nah, lalu baru tanggal 11 Januari kami memulai run pertama kali dengan swab beberapa orang yang ada di ASN dan tenaga-tenaga kesehatan. Dan hingga kemarin, kalau saya pakai dari tanggal 11 sampai tanggal 20, itu sudah 9 hari kami sudah menganalisis 384 sampel. Dan ini saya sangat senang, saya puas gitu ya. Dalam 9 hari kami bekerja dengan kecepatan yang seperti itu, 384 sampel, dan akhirnya kami bisa tahu bahwa dari 384 sampel itu sekitar 83 positif, dan itu artinya sekitar 21% dari total populasi sampel yang kami itu tahu hasilnya semacam itu. Nah, lalu juga untuk meyakinkan bahwa itu artinya dalam 9 hari saya dengan analis dan juga admin di dalam laboratorium itu pasti terpapar kan, karena kami dapat hasil positif tiap hari kan di dalam. Dan untuk membuktikan itu apakah kami terkontaminasi, maka pada hari Sabtu yang lalu saya memutuskan untuk kita juga swab semua, dan puji Tuhan kami negatif. Dan ini menjadi protap kami, setiap 10 hari harus swab. Memang orang akan marah, tapi ini resiko karena kami juga harus menjaga keselamatan kerja dari tenaga laboratorium, karena kalau tidak menjadi paradoks, kami menginginkan orang negatif tapi kami sendiri positif gitu kan. Kira-kira begitu. Jadi alat ini hadir, saya senang, saya berharap bahwa kondisi kami tetap sehat, suplai bahan kimia jalan terus, dan semangat untuk melakukan ini menjadi sangat penting. Nanti sebentar saya jelaskan mengapa pentingnya untuk kita mengetahui dan pentingnya kita menganalisis. Karena di satu sisi kita akan dihadapkan pada sebuah respons masyarakat yang mungkin akan berbeda, karena orang akan kaget melihat jumlahnya yang begitu tinggi. Tapi apakah kita mau biarkan orang tahu secara fakta real atau kita diamkan dan orang tidak tahu lalu dia menggerogoti dari dalam? Ini persoalan baru. Nanti kita sambung lagi nanti. Dan baik, perbincangan kita sangat menarik, Mitra SPB. Jangan lupa untuk 0812-6209-6660 yang kami menunggu Anda, dan kami akan balik lagi. Itu pakai etika sadiki, jangan ngelapas sabarang. Itu bersihin mulut buka-buka. Aturan supaya kalau ngoni ada virus dia tara menular ke orang lain. Sutara pakai masker sudah, baru kukehe yang bersin tara tutup mulut lagi. Iya sudah, maaf. Nanti kalau bersin lagi kita tutup semua sudah. Mulut, hidung, mata kita tutup sudah. Itu mesota lalu lagi, sampai mata mengana mau tutup. Ingat baik-baik, batuk dan bersin itu ada di PSK. Tutup mulut dan hidung pakai lengan di posisi siku terlipat, atau tutup mulut dan hidung pakai tisu. Sesudah itu, buang tisu di tempat sampah yang tertutup. Cuci tangan pakai sabun dengan air bersih yang mengalir. Dan jangan lupa untuk selalu pakai masker sesuai standar kesehatan. Pesan ini disampaikan oleh Wahana Visi Indonesia, Maluku Utara.
Stop stigma, sebar cinta. Cinta bukan stigma. Algan, Nana baca apa tuh dia? Masih kecil pembicara cinta, Deng. Stop. Bukan cinta sebarang ini, Mama. Ini cinta sesama. Apa? Cinta sesama? Iya, Mama. Ini maksudnya stop sebar-sebar berita yang tak betul. Dan stop cerita-cerita yang tak baik tentang orang yang terinfeksi COVID-19. Oh, Mama kira cinta apa? Jadi, orang ini mesti bawa cerita yang bagus dari orang-orang yang terinfeksi COVID-19, Mama. Supaya jadi inspirasi untuk orang semua. Begitu dia maksud, Mama. Corona atau COVID-19 itu nyata dan bisa menyerang siapa saja. Jadi, jangan sebar berita yang tidak betul atau hoax. Cari tahu dari sumber yang terpercaya. Kalau dapat kabar atau berita yang betul, sebarkan tapi jangan tambah-tambah. Kalau ada orang yang kena corona atau COVID-19, kasih semangat dan dukungan pada dia supaya dia cepat sehat. Selalu ajak orang untuk saling melindungi dan cegah penularan dengan cara-cara yang sudah dianjurkan, yaitu 3M, mencuci tangan pakai sabun dengan air bersih yang mengalir, menjaga jarak minimal 1 meter, dan memakai masker, serta perlakukan orang yang terinfeksi COVID-19 dan tenaga kesehatan dengan sebaik-baiknya. Stop stigma, sebar cinta. Pesan disampaikan oleh Komunitas Indonesia. .3,6 SPB FM ya, kami balik lagi saya Febiola dan juga ya ada Bapak JC Mangimbulu DPHD konsultan COVID-19 Kabupaten Halmahera Utara dan juga Direktur Laboratorium PCR Kabupaten Halmahera Utara. Mitra SPB Talkshow ini adalah persembahan dari Wahana Visi Indonesia bekerjasama dengan Satgas COVID-19 Bidang 6 Kabupaten Halmahera Utara dan juga Radio SPB 103,6 FM. Ya, kembali ke Bapak ya, tadi sudah banyak perbincangan orang yang tidak mengetahui alat ini apa sih PCR itu ya, yang pasti Anda sudah bisa mendengarkan nih penjelasan Bapak ya terkait PCR, dan kita bersyukur juga ya karena alat ini tidak mudah ya untuk didapat Pak ya, tidak rumit, tapi diberikan juga nih ya dari salah satu perusahaan terbesar di Kabupaten Halmahera Utara ya, PT Nusa Halmahera Mineral ya, persembahan terbaik nih untuk kita ya pada saat ini ya Pak ya. Dan kita masih ya lanjut lagi nih Pak ya tentang PCR yang tadi setelah melakukan nih swab udah gitu ada 384 sampel, ada 83 positif dan juga nih termasuk di 21% Pak ya. Dan memang kita bisa wah gitu. Dan ya Bapak bisa melanjutkan yang tadi Pak ya terkait dengan analisis. Saya nanya dulu nih untuk Bapak di bagian lab ya. Apa sih tim dari analisis ini Pak yang bekerja dengan Bapak? Baik, di laboratorium kami, di laboratorium namanya Lab PCR RSUD. PCR. Ya. Letaknya di RSUD juga Pak? Ya, dia letaknya di sana, milik Pemda. Nah, untuk sementara saya dibantu oleh 4 tenaga analis dan 1 dokter patologi klinik, karena memang itu syaratnya. Dan dibantu oleh 2 administrator admin dan 1 tenaga cleaning service. Nah, 4 analis ini memang bertugas untuk menganalisa, mengukur. Tapi saya sendiri juga pertama-tama ini dalam 1 minggu pertama ini juga hadir dan ikut menganalisa sendiri, terutama untuk memastikan kinerja sistem supaya nantinya ketika dilepas tenaga analis ini sudah bisa menjalankannya. Karena dalam pengalaman kami bahwa ini bukan sekedar menjalankan mesin, tetapi apa prinsip dibalik setiap tahap itu sendiri. Sehingga seringkali yang namanya bekerja dengan makhluk hidup, ada hal-hal yang kemudian muncul juga terjadi yang
yang bisa saja terjadi dengan situasi yang semacam ini, sehingga kita perlu untuk mengetahui prinsip-prinsip kerjanya. Tapi syukur dalam 1 minggu pertama, dan ini sudah 9 hari, semua berjalan lancar dan kami sangat senang dengan proses itu. Dan memang saya mau katakan bahwa alat ini dirancang sedemikian rupa. Jadi memang PCR yang kami miliki saat ini, itu adalah PCR yang pilihan terbaik yang diberikan oleh si pemberi. Jadi dia memberikan yang terbaik dari PT Abbott. Jadi itu sebuah perusahaan bioteknologi yang ada di Amerika yang punya produksi banyak, dan salah satunya adalah PCR yang mereknya itu adalah M2000 SP dan M2000 RT. Nah, itu ada 2 mesin yang diberikan ya. Nah, akurasinya sangat luar biasa. Karena kita kekurangan volume air aja, itu pasti dia beritahu. Dan tempat sampah yang sudah mau penuh saja, dia memberi warning. Dia bilang, maaf, hati-hati pipa Anda bisa tersangkut karena tempat sampah. Jadi itu membuat tingkat ketelitian yang kita, dan saya kira ini sangat logik, karena kita bekerja dengan dunia virus, sehingga betul-betul sensitivitas untuk menjaga keselamatan para pekerja, itu sangat tinggi dengan kehati-hatian yang semacam itu. Jadi saya kira itu, saya sangat bersyukur dengan kehadiran alat ini. Ya. Sangat bermanfaat ya. Masa pandemi begini. Ya. Ya. 19. Ya Pak, ada yang masuk Pak ya? Ya, silakan. Ya, selamat siang ya buat Radio SPB. Ini dari Pak Ari di Gosoma. Ya. Saya mau nanya nih Pak ya, kenapa swab PCR lebih rumit dan memakan waktu dibandingkan dengan rapid test? Tanya kembali untuk bahas saya. Ya. Ini lebih rumit. Lebih rumit ya. Boleh saya jawab sekarang? Ya, silakan Pak. Ya, sesungguhnya definisi rumit mungkin juga apakah tepat atau tidak, so bukan itu pertanyaannya. Memang sedikit memakan waktu. Ya, karena dia harus yakin bahwa kita mengcopy target DNA atau RNA yang tepat. Karena kalau itu tidak tepat, itu akan memberikan juga informasi yang berbeda. Nah, karena itu kita harus mencari standar gen yang tepat sesuai dengan gen target. Jadi saya kasih contoh begini. Saya mau cari ini coronavirus. Berarti saya harus cari gen coronavirus sebagai standar. Sehingga kalau saya dapat gen itu dan ini ada sampel orang yang kalau ada gen coronavirus waktu saya perbanyak dan tercopy, berarti orang itu positif. Jadi kalau dia tidak ada, ya pasti tidak akan tercopy karena di sampelnya tidak ada. Itu alasannya dia sedikit lebih lama karena memerlukan waktu. Nah, totalnya kalau kita hitung satu sampel itu untuk mengcopy DNA-nya supaya kita bisa terbaca, itu memerlukan waktu kurang lebih 4 jam. Kalau kita pakai satu sampel. Jadi kalau makin banyak sampel, tentu agak sedikit lebih lama. Rata-rata kami bekerja kurang lebih 6 sampai 6,5 jam untuk mengcopy atau menganalisis 96 sampel. Kapasitas mesin kami yang ada itu cuma 96 sampel. Itu running 7 jam setahu hasilnya. Kita bisa tambah, kalau orang kerja dari pagi, berarti kira-kira jam 1, jam 2 udah selesai ya. Nah kalau kita lanjut lagi, itu artinya bisa. Tapi saya belum berani, karena saya tidak mau analis saya terpapar kedua kali lagi. Di siklus kedua. Karena itu sementara kami berjalan baru satu siklus. Kalau mereka sudah lancar semua, saya akan bagi 2 orang di siklus pertama, 2 orang di siklus kedua. Nah, terkesan rumit, tapi saya kira secara teoritis memang disebut rumit, tapi sudah menjadi teknologi, dia sangat simpel. Karena kita hanya mengikuti instruksi sesudah ini apa. Jadi sudah didesain sedemikian rupa. Dan kami senang dengan mesin yang M2000 SP yang saat ini itu namanya auto extractor. Jadi robotik
Jadi mengambil sampel, mengambil volume, tetes sana, pindah sini tidak dilakukan secara manual dengan tangan para analis, tapi semua sudah berlangsung dalam satu kabinet dan itu dengan menggunakan robotik. Sehingga itu meminimize kita untuk berkontak langsung dengan virus. Itu keuntungannya. Ya, awal-awal memang ribet, tapi setelah itu menjadi terbiasa karena dimonitor melalui layar monitor kalau ada error dan seterusnya. Nah, memang pertama sesuatu yang baru pasti agak rumit, tapi hasilnya lebih akurat. Saya sebut mengapa akurat dan mengapa saya percaya itu karena saya selalu katakan begini. Jika saya ambil sampel dan saya isi virus corona dan saya uji, seharusnya hasilnya positif ya. Dan kalau saya ambil sampel, saya tidak isi corona, saya uji hasilnya negatif. Benar ya? Sebaliknya, kalau saya ambil sampel tidak isi corona, lalu saya uji positif, artinya ada yang salah dalam metode. Nah, dalam pengalaman saya ini, yang negatif tidak diisi corona, selalu dia menghasilkan hasil negatif. Dan yang isi corona, hasilnya juga positif. Jadi itu mengapa saya percaya dengan alat ini, karena kontrol positif dan kontrol negatif selalu memberikan respons yang sama. Itu dia. Dan baik ya Mitra SPB, silakan ya, setelah tadi ditanyakan oleh Ari nih ya di Gosoma ya, mana lagi yang ingin gabung, yang masih penasaran dengan PCR ini ya, dan kita bersyukur kalau memang sudah ada di sini di Kabupaten Halmahera Utara. Biasanya Pak sebelum alat ini ada itu mereka ke Ternate mungkin Pak ya? Atau ya, biasanya kalau alat ini belum ada, sampel diambil dan dikirim ke rumah sakit yang terdekat atau tempat analis yang terdekat adalah Ternate. Dan itu kita membutuhkan ya kadang 3-4 hari baru kemudian hasilnya. Iya, hasilnya. Nah, sekarang kita bersyukur kalau sudah ada, moga-moga kita kerja lebih cepat. Karena kami sadar ya, setiap sampel yang diambil hanya bisa bertahan 72 jam. Kalau lewat dari 72 jam, itu bisa mengukur, tapi hasilnya sudah tidak akurat. Dan itu tidak representatif. Ya, secara metode analitik, itu sudah tidak representatif. Sedangkan dari sisi tindakan manajemen, treatment terhadap medik, dengan jumlah waktu yang terlalu lama, itu kan artinya kita memberikan ketidakpastian dalam manajemen tindakan di pihak rumah sakit atau di keluarga yang menderita. Jadi itu alasan mengapa kami ingin membangun sebuah komitmen kerja cepat, tepat, supaya mempermudah orang mengambil tindakan-tindakan bagaimana tindakan manajemen kesehatan untuk memperlakukan orang-orang semacam itu. Iya. Dan ya baik Pak, ada yang SMS juga. Nih katanya, kalau kami ingin ya untuk mengetahui ya positif atau negatif, berarti harus ke tesnya ya, ke mesin PCR. Itu biayanya berapa Pak? Oke. Ditanya soal biaya. Nah, pertanyaan biaya ya. Nah, tentunya bisa dibandingkan dengan di tempat-tempat lain. Satu kali tes, berapa biayanya. Nah, saya belum berani katakan itu kalau yang di Halut berapa. Karena sampai saat ini saya belum diinstruksikan untuk ini dikenakan biaya atau tidak. Oleh karena itu memang kami belum berani menetapkan biaya. Karena kalau kami menetapkan biaya itu dianggap sebagai sebuah tindakan pungli karena belum ada dasar regulasinya. Tetapi memang saya sudah mendengar kita harus real bahwa bahan kimia yang kita pakai ini kan butuh tambahan biaya dan tidak gratis. Nah, karena itu lagi dihitung rata-rata untuk satu orang kita menghabiskan berapa banyak bahan kimia dan berapa rupiah. Dan kalau didatangkan dari Jakarta sampai ke sini berapa ongkos pengirimannya, sehingga kemudian itu baru dia dibebankan. Tetapi saya belum tahu lagi berapa besar, kami masih menghitung secara rasional, tentunya bersama dengan Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan mungkin akan mengusulkan kepada Bupati sehingga muncul ada peraturan yang menjadi dasar. Karena kalau tidak bisa dikategorikan sebagai pungutan liar. Nah, dalam 10 hari ini kami berjalan ini, kami tidak kenakan biaya. Jadi sampel yang datang dari rawat jalan
sampel yang datang dari rumah sakit, sampel yang datang dari ASN atau Dinas Kesehatan, ya kami terima dan kami analisis. Dan hasilnya kami berikan kepada dinas, dan kemudian nanti dinas membagikan. Dan kemudian secara personal jika mereka menginginkan, kami juga siapkan laporannya, datanya, dan kami tinggal berikan. Nah, kami belum mengumumkan secara terbuka begitu, karena kami menunggu daftar registrasi dari Jakarta. Kami sementara mengurus surat registrasi, ya. Supaya kalau itu data ada dengan sistem yang sudah diberlakukan, data kita masuk, maka dia terkonek menjadi data nasional satu kaligus. Nah, soal biaya tadi, sampai saat ini saya belum tahu kapan nantinya mulai dikenakan biaya. Tapi kalaupun pada waktunya dikenakan biaya, tadi dihitung berdasarkan satu orang menghabiskan berapa banyak bahan kimia dan setara dengan berapa rupiah. Dan itulah yang kemudian dibebankan kepada pengguna. Supaya pengujian analisis ini bisa continuous karena ketersediaan bahan kimia. Karena bahan kimianya jauh, harus dipesan dari Jakarta. Dan membawa itu pun kami harus memerlukan teknik tersendiri. Itu sebabnya dia menjadi mahal. Saya kasih contoh, saya sementara menunggu etanol absolut. Dan itu tidak bisa dipesan di Manado karena sudah tiada. Juga di Makassar, ini kami menunggu dan dari Jakarta. Dan etanol adalah flammables, mudah meledak, mudah terbakar, sehingga memerlukan teknik tersendiri. Tadi saya kontak dengan teman yang katanya untuk membawa itu boleh, harus ada izin, tapi orangnya yang menenteng, nggak boleh ditaruh di bagasi. Yang khusus nih spesial orang yang membawa. Nah ya, hal-hal yang semacam itu yang juga perlu kita jelaskan di masyarakat. Nah, mungkin juga ada sempat ide yang menarik. Pak Bupati juga ngomong dengan saya, dan juga ada wartawan yang ngomong dengan saya. Mereka bilang, Pak, bolehkah satu waktu di shopping? Bagaimana pada saat bekerja dengan robotik itu, dan di shot dan kemudian di upload, dan orang bisa tahu, oh kayak begini, mesin ini gitu kerja. Saya bilang, ya boleh aja, nanti kita cari waktu aja gitu. Ya. Gitu. Oke, baik. Kita jeda dulu Pak ya. Siap. Oke, Mitra SPB, Anda dapat kembali untuk berbicara atau menelpon ya, mengajukan pertanyaan. Ini masih sepi-sepi nih pada SMS. Belum berani mungkin. Oke, baik, kami akan balik lagi. Itu pakai etika sadiki, jangan main lapas sabarang. Itu bersihin mulut buka-buka begitu, ampun. Mila, barang ini refleks saja. Saudara sempat mau tutup mulu lagi. Untuk mesti bagaimana? Oke, yang bersihin itu ada dia aturan supaya kalau ngoni ada virus, dia tara menular ke orang lain. Saudara pakai masker sudah, baru yang bersihin tara tutup mulut lagi. Iya sudah, maaf. Nanti kalau bersihin lagi, kita tutup semua sudah. Cinta sesama. Iya mama, ini maksudnya stop sebar-sebar berita yang tara betul. Ini stop cerita-cerita yang tara baik tentang orang yang terinfeksi COVID-19. Oh, mama kira cinta apa? Jadi orang ini mesti bawa cerita yang bagus dari orang-orang yang terinfeksi COVID-19 mama. Supaya jadi inspirasi untuk orang semua. Begitu dia pemaksud mama. Corona atau COVID-19 itu nyata dan bisa menyerang siapa saja. Jadi, jangan sebar berita yang tidak betul atau hoax. Cari tahu dari sumber yang terpercaya. Kalau dapat kabar atau berita yang betul, sebarkan tapi jangan tambah-tambah. Kalau ada orang yang kena Corona atau COVID-19, kasih semangat dan dukungan pada dia supaya dia cepat sehat. Selalu ajak orang untuk saling melindungi dan cegah penularan dengan cara-cara yang sudah dianjurkan, yaitu 3M. Mencuci tangan pakai sabun dengan air bersih yang mengalir, menjaga jarak minimal 1 meter, dan memakai masker. Serta perlakukan orang yang terinfeksi COVID-19 dan tenaga kesehatan dengan sebaik-baiknya. Stop stigma, sebar cinta. Pesan disampaikan. Oke, baik Mitra SPB 103,6 FM ya. Selamat sore Anda yang baru saja gabung bersama kami di sini ya, di talk show untuk hari ketiga
Dan baik Mitra SPB dengan topik ya tentang PCR dan bagaimana fasilitas ini bisa diakses masyarakat Halmahera Utara ya. Sudah disampaikan banyak ya oleh Bapak JJ Manggim Bulude PhD ini sebagai konsultan COVID-19 di Kabupaten Halmahera Utara dan juga sebagai Direktur Laboratorium PCR ya. Dan Bapak tadi menceritakan banyak ya tentang kerja Bapak gitu ya. Saya kok merasa penasaran Pak. Bapak kok maksudnya bisa tertarik ya mengerjakan ini. Terus tidak ada yang namanya was-was begitu Pak ya. Dan ini sejak kapan ya Bapak memulai tentang pekerjaan Bapak ini? Ya, soal ini tidak hanya jadi begitu saja, memang itu waktu panjang. Tapi saya mengenal dengan dunia makhluk halus, istilah saya ya. Ya hampir 30 tahun yang lalu. Ya, karena sudah mulai dengan bakteri, mulai sekolah, mulai S1, S2, S3, semua berteman dengan bakteri dan virus. Dan memang mau tidak mau menggunakan alat-alat ini sebagai bagian dalam pembuktian untuk mencari tahu lebih. Nah, saya berpikir betul ya, kita perlu hati-hati dan kemudian bertindak akurat agar tidak gegabah. Dan tidak hanya untuk diri kita, tindakan kita juga bisa menyebabkan orang lain terkontaminasi. Karena itu butuh kehati-hatian. Tapi yang saya mau katakan bahwa siapapun mereka itu, ya makhluk halus ini, mereka taat dengan aturannya. Ya. Jadi kita pelajari aturannya dan ikutin aturan mereka, maka kita akan terhindar. Nah memang perilaku kita saja yang memang seringkali menyebabkan kita terinfeksi. Ya, karena itu saya selalu bilang di mana-mana bahwa mikroba, virus taat dengan aturannya, yang tidak taat itu manusia dengan aturan. Bahkan aturan Tuhan pun dia lawan. Itu bahasa yang saya selalu bikin lelucon mengenai, supaya mengingatkan kita juga. Nah kira-kira itu, jadi ketakutan itu ya takut tentu ada. Tapi sepanjang kita betul-betul profesional, karena itu bidang-bidang yang kita harus kumuli, ketakutan itu perlahan-lahan hilang gitu ya. Nah, tentu rasa was-was ada, tetapi ya sampai saat ini sudah kira-kira 3 kali saya ikut siap gitu. Nah, selama 1 tahun ini kami terus berhadapan dengan orang-orang yang punya potensial untuk menyebar, dan ya puji Tuhan masih negatif, karena itu bukan karena kekuatan saja, tapi saya kira mungkin dilindungi gitu aja gitu, karena bekerja dengan banyak orang gitu ya. Jadi saya kira prinsipnya mengetahui itu secara tepat, mengetahui knowledge-nya, kita bertindak dengan rasional dan betul-betul kehati-hatian, itu cara terbaik untuk menghindari dari ketakutan. Kira-kira begitu. Jadi alat ya, mesin ini sangat berguna ya. Apalagi Bapak yang paling berguna juga dengan bekerja dengan segala ketelitian ya. Dan ya Pak, selama bekerja ya dengan mesin ini, apakah ada hambatan-hambatan? Pasti hambatan teknis ada. Nah yang pertama bahwa kita harus berkoordinasi waktu supaya efektif. Karena memang saya menginginkan dengan tenaga analis, setidaknya kita bisa bekerja tepat waktu. Karena kalau kita lebih waktu panjang berkontak dengan ini, dengan sampel yang penuh virus, itu artinya kita memberikan peluang untuk seseorang terpapar. Nah, koordinasi antara menerima sampel, memberikan kode sampel, lalu dibawa sampai pada analisis yang tidak terjadi misinformasi, ini memerlukan satu teknik dan manajemen tersendiri. Saya kasih contoh begini. Bisa dibayangkan kalau terjadi pertukaran nomor sampel, dan itu kita ikut sangat berdosa untuk memberi vonis pada seseorang, padahal misalnya bukan dia. Nah, ketelitian yang sinkron antara orang yang berbeda, karena saya menerapkan manajemen yang berbeda antara orang yang mengambil swab, contoh sampel, orang yang memberikan kode, dan orang yang melakukan analisa. Selalu harus memakai satu sistem. Dan memang saya mencoba menerapkan sistem bekerja one way direction. Jadi menghindari orang dalam ruang itu bertemu, berpapasan. Jadi orang bekerja satu alur. Itu strategi untuk mengurangi orang terpapar dari orang ke orang.
Dan ini memang standar BSL, Biosafety Laboratory Level 3. Jadi caranya begitu. Nah, memulai cara ini yang masih sedikit butuh waktu berulang-ulang minta kepada teman-teman analis. Saya bisa mengerti itu karena kecepatan memahami tentang teknik ini di 4 analis kan berbeda-beda. Kadang masih tidak percaya diri kalau dia harus hadapi sendiri. Masih memerlukan ada teman yang bantu supaya mereka bisa berdialog. Tapi pada waktunya saya meminta untuk tidak perlu banyak orang, hanya 1 orang. Sebab kalau makin banyak orang itu artinya memberi peluang kalian berkumpul dalam satu ruang. Dan itu prinsipnya, bukan tidak mau orang berdiskusi. Berdiskusi bisa di luar, tapi kalau di dalam, nah ini yang saya berpikir hal-hal yang, jadi kendala yang dihadapi adalah bagaimana mengatur waktu yang tepat, dan yang kedua adalah mengatur kepastian tentang berapa jumlah sampel yang akan datang. Karena kadang-kadang kami sudah membuat waktu, tetapi batas waktu itu tidak dipenuhi. Akibatnya kami harus molor. Begitu sudah tutup misalnya, ada orang datang ini sampel, ya kami harus terima. Nah karena itu mulai minggu lalu, dokter patologi, dokter Stella di sini, membuat jadwal untuk orang swab hanya dilakukan pada hari Senin dan pada hari Rabu. Dan silakan mendaftar dari jam 8 pagi sampai dengan jam 10 kalau. Dan sesudah itu kami ambil swab di hari Senin, itu 1 jam proses pengambilan sampai jam 2, supaya kami langsung bisa menganalisis sampai besok harinya. Nah kami berharap begitu ambil, kami selesaikan analisisnya, hingga besok hari kami mengambil yang baru dan menganalisis lagi tanpa harus menganalisis sampel yang lama. Karena kami lagi mengatur keseimbangan kecepatan kerja dan ketepatan kerja. Dalam 72 jam sampel itu harus bertahan. Supaya orang tahu. Karena kalau lebih dari 72 jam disimpan di temperatur minus 20 derajat itu pasti rusak. Sudah berubah. Kecuali kita punya refrigerator atau mesin pendingin yang level kemampuan dinginnya itu sampai mencapai minus 70 derajat. Itu bisa 6 bulan bertahan. Kita punya cuma sampai minus 20 derajat. Dan itu artinya hanya bertahan 72 jam atau 3 hari. Nah sinkronisasi waktu ini, koordinasi dan menghitung kalkulasi berapa volume bahan kimia yang dipakai untuk setiap jumlah sampel. Ini yang seringkali teman-teman analis masih merasa perlu diskusi banyak untuk mereka mengambil keputusan. Mereka belum berani untuk tiba-tiba langsung, oh ya harus begini. Jadi itu yang saya kira sebulan ini kalau kita bisa lewati, sudah oke. Dan kalau sudah sebulan ini baru saya berpikir, apakah untuk menambah jumlah analis lagi. Dengan demikian menambah jumlah analis, berarti kita bisa membuka jumlah ruang jam kerja, dan itu artinya bisa memberikan peluang makin banyak sampel yang kita terima. Kira-kira begitu, itu kendala yang kami hadapi saat ini di situ. Dan baik Mitra SPB, bisa mengingatkan kembali ya untuk Anda yang bisa bergabung bersama kami ya di 0812 6209 6660 ya tentunya, dan narasumber kita ya pada kesempatan sore hari ini ya Mitra SPB, saya ngasih tahu ke Anda Bapak JC Mangimbulude, PhD, ini konsultan COVID-19 di Kabupaten Halmahera Utara dan juga Direktur Laboratorium PCR di Kabupaten Halmahera Utara. Nih, kita selalu mendengarkan apa sih PCR itu ya, Mitra SPB, dan apa sih rapid test itu, perbedaannya seperti apa, ini sudah dijelaskan ya tentunya oleh Bapak. Dan pekerjaan ini adalah saya bisa membayangkan ya Pak ya, Pak bekerja di situ yang begitu rumit, Bapak bisa dengan ketulusan hati gitu ya, karena tidak sembarang nih bisa juga ya nih kenal virusnya harus ya positif ya bagaimana, tapi ya memang puji Tuhan ya selalu saja negatif, karena memang dengan ketulusan hati Bapak persembahkan nih ya kalian Bapak terhadap masyarakat ya, untuk masyarakat Halmahera Utara ya. Dan baik ya Mitra SPB ya, sekali lagi untuk Anda yang
ingin gabung ya tentunya. Nih, PCR dan bagaimana fasilitas ini bisa diakses masyarakat Halmahera Utara. Dan tentunya keberadaan alat ini tidak mudah, ya, biayanya mahal. Gitu. Dan ini adalah bantuan ya dari PT Nusa Halmahera Mineral yang dipersembahkan juga untuk warga masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara. Dan ini sudah milik Pemda, Pak ya, Pemda Kabupaten Halmahera Utara. Dan baik mitra SPB, kita sudah dulu ya. Kami bakalan balik lagi nih sambil menunggu Anda yang ingin menanyakan sesuatu. Ini mereka serius, Pak ya. Mungkin Bapak sudah membahas, sudah menyampaikan, ini mereka udah pada mengerti. Makanya tidak perlu lagi menelpon atau bagaimana. Ya, kami akan balik lagi. Ya. Itu pakai etika sadiki, jangan ngelapas sabarang. Itu bersihin nih mulut buka-buka begitu, ampun. Mila, barang ini refleks saja. Saudara sempat mau tutup mulu lagi. Untuk mesti bagaimana? Oke, yang bersin itu ada dia aturan supaya kalau ngoni ada virus, dia tara menular ke orang lain. Saudara pakai masker sudah, baru yang bersin tara tutup mulut lagi. Iya sudah, maaf. Nanti kalau bersin lagi kita tutup semua sudah. Mulut, hidung, dan mata kita tutup sudah. Itu mesota lalu lagi, sampai mata mengana mau tutup. Ingat baik-baik, batuk dan bersin itu ada dia P3. Tutup mulut dan hidung pakai lengan di posisi siku terlipat atau tutup mulut dan hidung pakai tisu. Sesudah itu, buang tisu di tempat sampah yang tertutup. Cuci tangan pakai sabun dengan air bersih yang mengalir. Dan jangan lupa untuk selalu pakai masker sesuai standar kesehatan. Pesan ini disampaikan oleh Wahana Visi Indonesia, Maluku Utara. Stop stigma, sebar cinta. Cinta bukan stigma. Agan, Nana baca apa tuh dia? Masih kecil pembicara cinta, Deng. Stop. Bukan cinta sebarangnya, Mama. Ini cinta sesama. Apa? Cinta sesama? Iya, Mama. Ini maksudnya stop sebar-sebar berita yang tara betul. Dan stop cerita-cerita yang tara baik tentang orang yang terinfeksi COVID-19. Oh, Mama kira cinta apa? Jadi, orang ini mesti bawa cerita yang bagus dari orang-orang yang terinfeksi COVID-19, Mama. Supaya jadi inspirasi untuk orang semua. Begitu dia pemaksud, Mama. Corona atau COVID-19 itu nyata dan bisa menyerang siapa saja. Jadi, jangan sebar berita yang tak betul atau hoax. Cari tahu dari sumber yang terpercaya. Kalau dapat kabar atau berita yang betul, sebarkan tapi jangan tambah-tambah. Kalau ada orang yang kena Corona atau COVID-19, kasih semangat dan dukungan pada dia supaya dia cepat sehat. Selalu ajak orang untuk saling melindungi dan cegah penularan dengan cara-cara yang sudah dianjurkan, yaitu 3M, mencuci tangan pakai sabun dengan air bersih yang mengalir, menjaga jarak minimal 1 meter, dan memakai masker, serta perlakukan orang yang terinfeksi COVID-19 dan tenaga kesehatan dengan sebaik-baiknya. Stop stigma, sebar cinta. Pesan disampaikan oleh Wahana Visi Indonesia. Oke, baik mitra SPB 103,6 FM ya. Ya, barusan aja gabung nih ya. Mungkin dari bepergian tadi. Terus ini bahas tentang apa gitu ya. Ya, topik kita ya tentang PCR dan bagaimana fasilitas ini bisa diakses ya di masyarakat Halmahera Utara. Ini dari awal Bapak sudah menjelaskan ya tentang PCR ini ya. Mitra SPB ini metode pemeriksaan virus SARS-CoV-2 dengan mendeteksi dari DNA virus tersebut dan juga keberadaan alat ini ya. Dan yang pasti ini ada dari PT Nusa Halmahera Mineral nih sponsor utama ya, dipersembahkan untuk Pemda ini untuk ya seluruh masyarakat Kabupaten Halmahera Utara untuk menetes kita ini positif apa negatif. Jadi dia beda dengan ya namanya rapid test, ini reaktif apa non reaktif. Dan ya baik, Bapak saya mau tanya ya,
karena emang kalau di kampung-kampung kami selalu mendengarkan ya tentang nih dari orang awam atau ya di kampung nih biasanya Pak ya, mereka bilang, oh jangan percaya dengan adanya keberadaan dari virus corona ini ya, coronavirus gitu ya. Kalau menurut Bapak bagaimana ini orang yang tepat ya, karena memang meneliti ya secara langsung tentang virus ini. Biar mereka bisa yakin loh Pak, bahwa corona itu benar-benar ada. Ya, memang ini namanya persepsi. Ya, ketika persepsi. Nah, setiap orang punya persepsi dan dasar orang membangun persepsi itu beda-beda. Dan bentuk persepsi seseorang ditentukan oleh apa fondasi yang dia berpijak. Kita bicara virus ini memang berbeda-beda. Bisa dibayangkan bagaimana kita meminta orang membayangkan sesuatu yang dia belum pernah melihat. Ya, dan itu juga salah satu faktor kesulitan terbesar di dalam orang. Nah, hanya memang yang saya mau katakan bahwa fakta atau realitas empirik nyata yang kita lihat itu tidak selalu harus ditangkap dengan sensor indrawi, tapi harus juga ditangkap dengan sensor rasionalitas, ya. Sebab kalau kita hanya bilang sesuatu yang nyata itu hanya ditangkap oleh indrawi, mungkin ada pertanyaan, bukankah kita sendiri belum pernah melihat otak kita? Tapi kan walaupun kita belum melihat kan, bukan berarti bahwa otak kita tidak ada kan? Itu logika pikir itu yang. Nah, saya kira memang itu kesulitan tersendiri dan kita tidak perlu menyalahkan mereka, apalagi menjustis mereka. Tapi justru disinilah peran edukasi tentang bagaimana harus kita jalankan dari semua lini. Jadi bukan hanya dinas kesehatan, tapi bagaimana juga para aparat desa, para tokoh-tokoh sosial, tokoh-tokoh agama, untuk menjelaskan tentang konsep-konsep mengenai wabah yang disebabkan oleh makhluk halus semacam ini. Dan prosesnya itu penularan, bagaimana proses penularan itu terjadi, sehingga orang menjadi sadar dengan konsep sehat. Ini semua kesulitan terjadi karena kita memiliki persepsi tentang sehat itu berbeda-beda. Jadi saya kira ini bukan hal yang tabu dan bukan kemudian menciutkan mental kita untuk memerangi ini, tapi justru memberikan semangat untuk mengembangkan teknik-teknik yang lebih edukatif dan informatif untuk menjelaskan kepada masyarakat. Nah, kita harus mengatakan secara real bahwa ini fakta bahwa COVID ini ada. Ya, walaupun kita belum lihat. Karena memang untuk melihat itu harus pakai mikroskop. Dan tidak mikroskop biasa, itu mikroskop elektron. Nah, non tahu harga mikroskop, 1 unit mikroskop elektron itu 15 miliar. Jadi memang itu tidak sembarang. Jadi memang bisa dimengerti, orang tidak melihat. Jadi bagaimana orang menggambarkan adanya spike protein yang bentuknya kayak mahkota sehingga disebut corona. Karena corona dalam bahasa Latin artinya mahkota. Ya, itu karena memang bukan gambaran imajiner yang dibangun, tetapi memang fakta real berdasarkan gambaran yang ada. Lihat langsung dalam mikroskopik. Dan untuk melihat itu kita harus butuh apa yang disebut dengan elektron mikroskopik. Nah, elektron mikroskop 1 unit yang baik harganya 15 M. Ya, dan itu juga kesulitan tersendiri ya mengapa orang. Tapi ini tantangan untuk kita untuk menjelaskan tentang persoalan-persoalan epidemiologi yang disebabkan oleh virus atau makhluk yang tidak terlihat dengan mata telanjang, dan bagaimana meyakinkan mereka. Mereka menolak, mereka tidak mau, bukan berarti kita perangi mereka, tapi kita harus educate mereka. Kalau tidak, kita yang gagal, bukan mereka yang gagal. Itu kalau saya sih berpikir idealnya. Ini tantangan bagi kita yang tahu dan mengerti. Kalau tidak dapat membuat orang yang belum mengerti menjadi mengerti, itu kesalahannya tidak di mereka, tapi kesalahannya di kita yang mengerti. Bagaimana tidak bisa membuat orang mengerti? Itu poin dalam proses edukasi. Saya selalu berpikir begitu. Ya, dan baik ya Mitra SPB, ini ada kuis menarik ya untuk Anda, atau saya langsung untuk bisa ya untuk menyampaikan ke Anda ya, biar HP di sini bunyi gitu ya. Saya langsung aja Mitra SPB, Anda
yang ingin ikutan dalam kuis ya, saya ngasih tahu nomornya biar Anda tekan nomornya cepat masuk ke sini dan bisa menjawab ya. 0812 62 09 6660 ya. Itu untuk Anda yang ingin gabung. Anda mau tahu ya pertanyaannya, dengar baik-baik. Saya nanya ke mitra SPB yang lagi dengerin ya. Saya bersama Direktur Laboratorium Gizi Kabupaten Palu dan juga konsultan COVID ya 19 di Kabupaten Palu, Bapak JC Mangimbulu PhD, yang dari awal ya sudah menjelaskan tentang apa itu PCR ya, keberadaan alat ini dari mana, terus tenaga analisis di dalamnya ya, dan juga nih yang terakhir Bapak, yang saya tanyakan ke Bapak ini, kebanyakan orang itu di kampung ya misalnya, mereka tidak pokoknya tidak percaya dia dengan keberadaan dari virus corona ini. Tapi itu sudah dijelaskan sama Bapak ya, kenapa saya harus menanya ke Bapak, karena Bapak sendiri yang membuat penelitian tersebut ya, dengan alat ya. Dan baiknya mitra SPB, pertanyaannya nih, apa kepanjangan dari PCR? Silakan ya, yang ingin gabung, ada hadiah menarik yang disponsori oleh Wahana Visi Indonesia bekerjasama dengan Satgas COVID-19 Bidang 6 Kabupaten Halmahera Utara. Ya, silakan untuk beberapa menit ya, jangan sampai tidak ada yang masuk. Dan gitu hadiahnya kita simpan lagi nih buat berikutnya, karena berikutnya juga ada hadiahnya. Jadi hadiahnya untuk hari ini ya mitra SPB, kalau boleh ya bisa menjawab pertanyaan tersebut. Apa kepanjangan dari PCR ya? Silakan nih, dengan yang tadi sama dengan PCR, penjelasan dari Bapak ya, buka Google dulu nih ya, sambil kita menantikan Anda ya mitra SPB, buka Google dulu PCR 0812 62 09 6660 ya. Ini Bapak Markus di mana nih? Udah kedengaran nih ya suaranya? Ya, belum ada. Baik, kami akan balik lagi ya mitra SPB nih sambil menunggu Anda yang masuk. Itu pakai etika sadiki, jangan ngelapas sabarang. Itu bersihin mulut buka-buka begitu. Ih, ampun. Mila, barang ini refleks saja. Saudara sempat mau tutup mulu lagi. Untung mesti bagaimana? Oke, yang bersin itu ada dia aturan supaya kalau ngoni ada virus, dia tara menular ke orang lain. Saudara pakai masker sudah, baru yang bersin tara tutup mulut lagi. Iya sudah, maaf. Nanti kalau bersin lagi, kita tutup semua sudah. Mulut, hidung, dan mata kita tutup sudah. Itu mesota lalu lagi, sampai mata mengana mau tutup. Ingat baik-baik, batuk dan bersin itu ada dia PSIK. Tutup mulut dan hidung pakai lengan di posisi siku terlipat, atau tutup mulut dan hidung pakai tisu. Sesudah itu, buang tisu di tempat sampah yang tertutup. Cuci tangan pakai sabun dengan air bersih yang mengalir. Dan jangan lupa untuk selalu pakai masker sesuai standar kesehatan. Pesan ini disampaikan oleh Wahana Visi Indonesia, Maluku Utara. Stop stigma, sebar cinta. Cinta bukan stigma. Algan, Anda baca apa tuh dia? Masih kecil pembicara cinta, Deng. Stop. Bukan cinta sebarang ini, Mama. Ini cinta sesama. Apa? Cinta sesama? Iya, Mama. Ini maksudnya stop sebar-sebar berita yang tara betul. Dan stop cerita-cerita yang tara baik tentang orang yang terinfeksi COVID-19. Oh, Mama kira cinta apa? Jadi, orang ini mesti bawa cerita yang bagus dari orang-orang yang terinfeksi COVID-19, Mama. Supaya jadi inspirasi untuk orang semua. Begitu dia bermaksud, Mama. Corona atau COVID-19 itu nyata dan bisa menyerang siapa saja. Jadi, jangan sebar berita yang tidak betul atau hoax. Cari tahu dari sumber yang terpercaya. Kalau dapat kabar atau berita yang betul, sebarkan tapi jangan tambah-tambah. Kalau ada orang yang kena Corona atau COVID-19, kasih semangat dan dukungan pada dia supaya dia cepat sehat. Selalu ajak orang untuk saling melindungi dan cegah penularan dengan cara-cara yang sudah dianjurkan.
yaitu 3M, mencuci tangan pakai sabun dengan air bersih yang mengalir, menjaga jarak minimal 1 meter, dan memakai masker, serta perlakukan orang yang terinfeksi COVID-19 dan tenaga kesehatan dengan sebaik-baiknya. Stop stigma, sebar cinta. Pesan disampaikan oleh Wahana Visi Indonesia Maluku. Oke, baik, Mitra SPB 103,6 FM, apakah Anda sudah menyediakan ya jawaban Anda untuk pertanyaan saya tadi? Apa kepanjangan dari PCR ya, Mitra SPB? Dan kali ini ya, saya ralat sedikit ya Mitra SPB ya. Yang hadir di sini Bapak JC Mangimbulu DPHD. Ini konsultan COVID-19 Kabupaten Halmahera Utara. Kalau tadi saya sebut direktur, saya ralat ya. Bapak sebagai kepala laboratorium PCR di Kabupaten Halmahera Utara. Ya, baik nih, saya menunggu untuk Anda yang masuk ya di sesi terakhir kita untuk talkshow di kesempatan sore hari ini. Ya, Mitra SPB ya. Dia ini tentang PCR dan bagaimana fasilitas ini bisa diakses masyarakat Halmahera Utara. Ya, kalau yang bulan-bulan lalu nih belum ada alat ini, tapi bersyukur nih sekarang udah ada. Bapak juga sudah membuat sampel, Pak ya. Begitu hebatnya Bapak. Ya. Dan sebelum saya tutup nih beberapa menit, mereka kayaknya diam-diam saja nih. Ya, takut bertanya nih, cuma dengar aja ataupun memang sudah mengerti ya Pak ya. Ya. Dan baik Pak, sebelum saya tutup nih ya, ada closing statement ya, pernyataan dari Bapak ini, harapan-harapan Bapak ya, yang kita bicarakan tadi dengan keberadaan alat ini di Halmahera Utara PCR, dan harapan juga untuk Pemda Halmahera Utara itu seperti apa? Silakan Pak. Nah, tujuan dari PCR, analisis melalui PCR ini tidak hanya sekedar untuk deteksi orang positif atau tidak, tapi lebih jauh dari itu adalah kita ingin mendapatkan data-data ini sebagai dasar untuk membangun kebijakan. Bagaimana kita membangun kebijakan dalam pemutusan mata rantai COVID berdasarkan data dan distribusi mereka. Dan kedua juga, dengan data PCR ini juga menjadi dasar bagi kita untuk menentukan kebijakan nanti bagi Dinas Kesehatan adalah bagaimana untuk memperlakukan siapa orang yang harus divaksin. Karena kalau makin banyak orang yang positif dan dia akhirnya sembuh, maka peluang orang ini untuk divaksin tidak lagi karena dia sudah punya imun. Jadi itu ada beberapa syaratnya. Dan lebih jauh itu yang saya bilang, harapan saya, ya saya menginginkan ini berkembang menjadi lab daerah dan lab laboratorium riset. Jadi kita bisa melakukan riset-riset yang lebih mendalam supaya untuk tujuan-tujuan pengembangan pengetahuan dan tentunya pada pengembangan teknologi. Saat ini memang kita merasa wah untuk apa, tetapi untuk jangka waktu ke depan saya membayangkan Halut harus juga mulai memikirkan pada investasi pada pengetahuan yang begitu jauh sehingga kita bisa ikut dalam pengembangan metodologi, metode, teknologi yang relevan dengan kesehatan yang didasarkan pada pengembangan riset dengan investasi alat-alat semacam ini. Saya kira itu poinnya, dan saya kira sampai sejauh ini pemerintah dengan masih semangat memberikan dukungan pada kami untuk bekerja, dan yang disampaikan adalah bahwa kami diminta untuk melayani kebutuhan masyarakat, sehingga tadi yang saya bilang untuk masyarakat yang memang menginginkan mengetahui terutama kondisinya, dia harus menguji, dan kami menyiapkan waktu itu antara hari Senin dan hari Rabu, dan mereka harus melakukan pendaftaran lebih dahulu supaya kami bisa mengambil, dan kami batasi jumlah pengambilan karena kami sesuaikan dengan di laboratorium di rumah sakit. Dan yang terakhir bahwa pada waktunya mungkin akan dikenakan biaya karena harus pengergantian terhadap bahan kimia, dan berapa besar dan kapan saya sebagai pelaksana di bawah menunggu setelah ada regulasi yang memutuskan sebagai payung hukum sehingga kami bertindak legal, karena setiap saat akan diperiksa oleh BPK termasuk dengan berapa jumlah bahan kimia yang dipakai dan berapa jumlah sampel. Itu sebabnya mengapa harus sangat akurat
karena kami nggak mau besok kapan terseret dengan hal-hal yang seperti itu, karena itu mulai dari awal kita ketat dengan itu. Dan pesan yang terakhir adalah ada baiknya kita tahu kondisi kita secara pasti supaya itu lebih meyakinkan. Ya. Nah, walaupun saya tahu belakangan ini banyak orang yang sudah terkena tapi dia tidak sadar dan dia juga tidak tahu bahwa dia sudah sembuh. Dia sudah sembuh, ya. Nah, itu bukti bahwa kita punya daya tahan tubuh yang kuat. Tapi ada baiknya kita pastikan itu berdasarkan metodologi yang tepat. Kita harus periksa. Mumpung masih gratis. Terima kasih. Ya, terima kasih. Demikian ya itu dari Bapak kurang lebih 1,5 jam ya menemani Mitra SPB ya dengan perbincangan yang menarik nih soal PCR. Dan Mitra SPB ya, talkshow ini dipersembahkan oleh Wahana Visi Indonesia. Terima kasih Mas Eko ya. Ada Mas Markus juga. Dan bekerja sama juga dengan Satgas COVID-19 Bidang 6 Kabupaten Halmahera Utara dengan Radio Suara Patsibuana 103,6 FM. Dan Bapak, kami mengucapkan terima kasih atas waktu ya dan kesempatan ya luar biasa dipersembahkan untuk kami ya, seperti Bapak persembahkan diri Bapak untuk bisa meneliti ya coronavirus ini. Iya. Dan Mitra SPB ya, Bapak Jase Mangimbulu dia PhD, konsultan COVID-19 Kabupaten Halmahera Utara dan Kepala Laboratorium PCR di Kabupaten Halmahera Utara. Dan belum ada yang masuk ya, kami simpan lagi hadiahnya ya, pertanyaannya tadi ya. Dan baik ya Mitra. Mungkin terlalu sulit pertanyaannya tadi itu ya. Ini ngomongnya bahasa Inggris gitu. Saya. Ya. tidak apa-apa. Atau mungkin mereka udah mengerti semua. Ya. Dan baik Mitra SPB Talkshow untuk edisi siar Kamis 21 Januari 2021. Saya yang bertugas ya, Febiola Lenfori dan juga Bapak Iwan Silitubun. Ya, kami semua memesan untuk Anda ya, jangan lupa untuk selalu memakai masker ya, selalu mencuci tangan dan menjaga jarak, menghindari kerumunan. Ya. Terima kasih telah mendengarkan. Salam sehat. Selamat sore. Thank you.